Oke, halo semua teman-teman. Ya, udah dilihat ya bumpernya itu muka baru. Asia. Program lama tapi muka baru. Mana ini ternyata? Ya, program lama tapi muka baru sama aku Febri Saragi. Kita mau bahas topik-topik yang menarik untuk kita khususnya anak muda di Cemilan Cerita Milenial Anak Muda. Ya teman-teman, kami yang di Malang nih khususnya ya, kemarin tuh ada beberapa insiden dan ya kita katakan musibah lah yang bikin kami di Malang dan mungkin semua teman-teman di Indonesia sedih ya, karena khususnya tanggal 1 Oktober kemarin ada musibah di Kanjuruhan. Ada insiden lah antara habis tanding sepak bola antara Arema versus Persebaya. Jadi siang ini kita mau bahas itu dengan dua narasumber aku. Pastinya kalau aku sendiri ngomongnya kan kayak aku orasi ya jadinya ya, orasi ilmiah ya. Sama dua orang yang pastinya kompeten di dalamnya. Dan dari kostumnya juga ini udah bola banget nih. Oke, kita kenalan dulu sama narasumber kita yang pertama. Ada halo Kak Jo ya. Nama aku Joel, terus ya aku suka bola. Iya. Kak Jo sekarang kesibukannya ngapain sehari-hari? Sehari-hari kerja sebagai perawat. Kerja sebagai di salah satu rumah sakit swasta di Malang. Oh oke. Berarti Kak Jo ini orang yang memperhatikan kesehatan teman-teman ya. Kalau ada yang sakit boleh nih ke Kak Jo ya. Ya. Oke, yang kedua yang gak kalah menarik ini yang pastinya juga mungkin supporter dari bagian lain ya. Supporter bukan dari sepak bola tapi dari supporter yang lain mungkin ya. Oke, silakan Kak Aseng. Ya, perkenalkan nama saya Albert Jonathan Sampurno. Asik. Kesibukan saya sebagai ketua kelas. Asik. Ya. Ya, si paling ketua kelas ya. Oke, ya terima kasih ya Albert atau Aseng ya. Boleh. Boleh Itu juga. Aseng ya. Dan juga Kak Jo atau Jo. Ya teman-teman, jadi kita mau bahas soal Kanjuruhan kemarin. Kita mau tahu juga kronologinya bagaimana, terus perkembangannya yang sekarang bagaimana. Kita mau lihat dari perspektif sudut pandang dari kedua narasumber kita. Ya tapi sebelumnya aku mau tanya dulu nih untuk Kak Jo sama Kak Aseng. Pernah nggak sih Kak Jo itu nonton pertandingan olahraga gitu, khususnya Kak Jo kan gila bola banget nih. Pertandingan olahraga tuh langsung ke stadion gitu. Kalau langsung nonton di stadion kayaknya nggak sering. Pernah, cuman nggak sering gitu. Oh, gitu. Ada salah satu stadion besar di Kota Malang. Pernah ikutin tuh pertandingan apa ya? Unit 9 apa ya? Oke. Unit bagian internal ini ya. Iya. Liga internal. Oke. Tapi kalau kalau nonton stadion kayaknya cuma sekali sih. Sekali di Malang. Di Malang Arema juga. Arema juga. Bung Aseng pernah nonton di stadion? Nonton di stadion YPPI. Oke. Di stadion YPPI. Ada. Itu liga unit berkali-kali nonton di sana. Oke. Nonton doang. Ya, nonton. Pemain nggak jadi pemain? Pemain ya sedikit-sedikit. Oke, Kak Jo dan Aseng kira-kira feel-nya itu apa sih, maksudnya bedanya dengan nonton ke lapangan di stadion dengan nonton di TV gitu. Bedanya apa sih Kak Jo sebagai Kak Jo nih penggila bola nih, anak bola banget nih. Kalau nonton di TV kan dia kita nggak bisa teriak-teriak seenak udel kan, maksudnya karena kan ada rumah terus ada tetangga, jadi nggak bisa teriak-teriak euforia kan. Jadi kalau di stadion tuh kita bisa teriak-teriak, meskipun teriakan kita nggak mungkin didengar sama pemain juga ya. Tapi feel-nya tuh kayak asik banget gitu, asik aja. Apalagi kalau supporternya tuh sama-sama dukung gitu. Gitu. Karena kalau udah ke stadion juga nggak mungkin sendiri ya. Iya, pasti bener ajak juga. teman dan bisa lebih rame-rame ya. Ajak ke Ayang sih. Ajak Ayang. Parah sih. Iya, ajak Ayang. Kalau Kak Albert di stadion YPPI nontonnya sama siapa? Ya sama teman-teman. Sama teman-teman. Sensasinya beda sih kalau nonton secara langsung. Bedanya di mana nih Kak? Ini kalau bicara sensasi keren. Kalau bicara soal nonton bola secara langsung itu bikin merinding. Merinding. Karena kan begitu rame. Sensasinya beda, euforia, kekompakannya dapet. Kalau nonton secara langsung. Oke.
biasanya yang kamu tonton tuh pasti dukung teman sekelas ya, angkatan. Iya, dukung teman sekelas. Kadang kalah juga, kadang menang. Kadang kalah juga. Berarti kira-kira kehadiran kamu sebagai supporter mendukung teman-temanmu nggak sih? Mempengaruhi mereka nggak sih? Iya, ya sangat mempengaruhi sekali. Karena saya ketua kelas. Oh gitu. Oke. Ya. Tolong semua ketua kelas di Indonesia bikin perserikatan ketua kelas semua ya. Iya Kak Jo dan Bung Aseng, asik Bung Aseng biar kayak bola banget. Bungas dan Bung Jo, ya Bung Alf. Iya, kira-kira kayak tadi yang aku tanya tuh, kira-kira kehadiran supporter itu menurut Kak Jo dan Bung Aseng itu secara langsung atau secara nggak langsung memberi pengaruh nggak sih terhadap performa pemain, baik itu ya misalnya Kak Jo Aremania nih, kamu Altermania gitu ya? Altermania. Dan kalau kasih pengaruh seberapa besar sih Kak Jo pengaruh supporter kalau kita nonton langsung gitu dibandingkan kalau kita nonton di rumah? Kalau bahas soal efeknya dari supporter ya ke pemain. Itu ngefek banget sih karena siapa sih yang nggak mau didukung ya kan? Iya benar. Support system. Iya, support system kan tetap butuh gitu kan. Kayak kita mencintai seseorang juga kan perlu didukung oleh orang tua juga. Iya. Harus. Didukung oleh orang tua. Ini kayaknya sambil ini ya kayaknya. Karena restu orang tua kan juga penting. Sangat penting sebenarnya. Jadi ya sama kayak main bola gitu. Kalau kita disupport sama supporter itu kan rasanya kayak kita berjuang terus disupport tuh gimana sih rasanya kan asik banget kan. Kayak gitulah. Gitu sih. Apalagi kalau supporter dari sebuah klub bola itu pasti kayak punya wadah untuk menaungi ya misalnya kayak Aremania ada wadah yang menaungi Aremania nih supaya pemain Arema tahu ada supporter yang dukung kalian nih gitu ya. Betul banget. Berarti berpengaruh banget ya Kak. Berpengaruh banget. Oke, tadi Bung Aseng udah jawab berpengaruh ya sama performa teman-teman kelasmu ya. Oke. Karena sepak bola tanpa supporter itu adalah kematian rasanya. Asik sepak bola tanpa kematian. Tulis itu. Quote by Jo Alphonse. Ya, sepak bola tanpa penonton, tanpa supporter. Sepak bola tanpa supporter adalah kematian. Oke. Iya. Kak Jo dan Bung Aseng, jadi kemarin kita udah sama-sama dengar ya tragedi yang bikin kita sedih, bikin kita ya miris juga dengarnya karena pada dasarnya olahraga itu menyatukan gak sih? Benar, ya kan? Pasti mempersatukan, terus bikin kita makin kompak, makin solid. Terus ya meningkatkan, kalau bahasanya kita meningkatkan persekutuan. Tapi kita mendengar tanggal 1 kemarin, terkini sih sampai tadi aku baca 130 ya kan? 130, sekitar 130 teman-teman yang meninggal dunia, baik itu masyarakat sipil ataupun aparat polisi. Nah ini Kak Jo, supaya teman-teman lebih paham mungkin, karena Kak Jo juga Arek Malang dan juga mungkin Aremania, Kak Jo bisa kasih kita gambaran singkat nggak sih kira-kira kronologinya itu gimana? Ini sependengaran dan sepengetahuannya Kak Jo gitu loh. Kayaknya tadi nggak gini ya berita. Coba kronologi gitu lah. Oh ya gitu ya. Mating gitu. Perasaan udah ada ya. Kalau kronologi tuh kayaknya karena pertamanya kan kalah kan, Arema kalah 3-2, terus ada supporter yang turun, maksudnya tuh katanya supporternya turun tuh mau nyemangatin gitu, mau semangatin pemain Arema. Cuman kan polisi nggak tahu kan, maksudnya polisi nggak tahu dia ini mau nyemangatin apa enggak gitu kan, atau mau justru ngerusuh gitu kan. Nah ternyata karena ketidaktahuan polisi itu dianggapnya bahwa itu ngerusuh gitu. Nah setelah ngerusuh mulailah ditembakin segala gas air mata, guys. Tolong narasumber kita yang satu ini lapar ya. Ya udah habis ya. Belum ya. Gitu, habis itu ditembakin gas air mata, terus akhirnya karena panik akhirnya penontonnya juga pada semburat kemana-mana, ada yang berusaha keluar, ada yang berusaha terbang, tapi kan nggak mungkin. Gimana mungkin gitu kan? Tapi akhirnya banyak lah yang berjatuhan kayak gitu, akhirnya meninggal karena kayak gitu sih, kurang lebih gitu ya kurang lebihnya. Ya aku juga baca sih teman-teman, baca di Google. Ya ini disclaimer tanpa menyudutkan pihak manapun. Ini kan kita ngebaca dan ya kita bisa saring sendiri dan masih sampai sekarang masih diusut ya Kak. Masih diusut. Iya, memang yang aku baca juga gitu sih Kak Jo. Jadi awalnya tuh pertandingan baik-baik aja sampai akhirnya selesai skor 2-3.
ya ada yang bilang salah satu pihak nggak terima dengan hasil akhir pertandingan, tapi ada juga yang bilang memang dasar salah satu pihak juga yang langsung main tembak-tembak aja misalnya begitu ya. Tapi disclaimer teman-teman, ini nggak menyudutkan apa-apa, kita hanya berdasarkan baca. Tapi kalau yang kita baca benar-benar ya lagi-lagi miris dan disayangkan ya. Dari kami sendiri, saya pribadi sih ngerasa kayak harusnya ya bisa nerima hasil ya, suportif dan sebagainya, itu harus dijunjung tinggi ya. Ya, terus dari Bung Aseng sendiri, kira-kira yang Bung dengar nih kronologi Kanjuruhan ini, Bung. Ini gimana, Bung, menurut Bung ini? Berdasarkan yang Bung dengar, yang Bung baca tuh, Bung langsung kemarin ikut ya ke sana? Enggak Lihat juga. Tapi saya tahu kronologinya. Oh, tahu kronologinya. Parah sih, gimana. Kayaknya ini boleh di ini. Okay. Ya, jadi setelah saya teliti, setelah saya lihat di Instagram media sosial, itu begitu ketika selesai pertandingan itu semua penonton itu masuk ke lapangan. Oke. Masuk ke lapangan semua, habis itu ada polisi yang menembakkan gas air mata. Oke. Nah, dari situlah mulai panik semua, keluar. Dan pintu keluar katanya di Kanjuruhan itu cuma satu pintu katanya. Oh gitu. Satu pintu masuk. Tolong kalian jangan menyudutkan narasumber saya. Satu pintu ini masuk. Berdasarkan yang dia dengar. Jadi gitu. mereka itu keluar itu mereka sesak-sesakan. Nah, disitulah ada yang tertimpa, terinjak-terinjak ya. Seperti itu yang saya tahu. Iya ya. Oke. Tepuk tangan udah untuk narasumber ini. Ya, tapi teman-teman, kami turut berduka. Pada dasarnya kita semua berduka. Bapak ini juga makan terus ya. Ya. Pada dasarnya kita berduka. Kronologi dan bagaimananya kita doakan terus lah supaya dia bisa menemukan jalan keluar. Ya, oke. Tapi sebenarnya pada dasarnya kayak yang aku tanya di awal tadi, menurut narasumber masing-masing. Aseng dulu deh. Supporter itu kan bukan cuma harus di sepak bola ya. Kalau kita main tenis juga, main tenis ada, badminton ada, basket ada, supporter. Menurut Bung Aseng, lagi-lagi ini bukan menyudutkan olahraga tertentu. Apakah yang rusuh itu hanya supporter sepak bola nih, Bung Aseng? Menurut pengamatan Bung Aseng? Menurut pengamatan saya enggak sih, enggak semua. Enggak Jadi ketika supporter itu nggak bisa menerima kekalahan maupun olahraga apapun itu, pasti mereka akan buat kerusuhan. Intinya ini gimana? Ini tolong. Oke. Agak bingung ya? Agak bingung nih. Bahaya juga nih. Saya udah menyimak nih, kayaknya jawabannya sangat super ya. Ternyata di luar nalar ya jawabannya. Tolong teman-teman Aseng, kalau Aseng keluar ditemani ya. Kita takut terjadi apa-apa gitu. Ketua kelas kalian luar biasa. Parah sih. Ya, intinya ya gimana Bung, gimana? Sekumpulan supporter itu. Sekumpulan supporter itu. Sekelompok. Ya. Harus bisa mendukung timnya itu bukan karena mereka mau kalah atau menang. Oke. Ketika mereka kalah, supporter itu harus tetap mendukung dia, menghormati mereka, mendukung mereka untuk bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya itu. Benar. Jadi seorang supporter itu bukan seorang provokator sih. Asik. Seorang pendukung. Kalau tadi quote by Kak Jo, sekarang quote by Aseng ya. Supporter itu adalah pendukung. Pendukung, bukan provokator. Bukan provokator. Asik. Oke. Ya, menurut Kak Jo gimana sih Kak Jo? Melihat fenomena ini ya, karena ya jujur mungkin kita dua nggak terlalu nggak terlalu penggila. Saya juga nggak terlalu. Oke. Makanya saya undang kamu. Ya, menurut Kak Jo nih sebagai anak bola banget, apakah Kak Jo setuju kalau misalnya kita katakan yang sering rusuh itu justru adalah supporternya sepak bola? Atau Kak Jo juga punya pengalaman, oh enggak kok Feb, olahraga lain, olahraga renang misalnya, supporternya juga pada rusuh, nyuber ke kolam masing-masing mereka kan? Ya, menurut pengalaman Kak Jo gimana nih Kak Jo? Kalau olahraga yang paling rusuh kayaknya bola sih, mungkin karena penontonnya banyak ya. Ya, euforianya lebih besar ya. Karena juga ngelihat kerusuhan di olahraga catur juga kayaknya nggak mungkin ya. Iya. Penontonnya ikut mikir juga soalnya. Iya. Pertandingan selesai penontonnya udah puyeng semua karena ikut mikir juga. Oke. Iya sih, kayaknya emang bola karena penontonnya banyak, karena supporternya banyak. Jadi apalagi kalau misalkan satu individu udah mulai menganggap timnya ini sebagai sebagai suatu gimana sih ngomongnya, maksudnya tuh kayak misalkan dia udah
ngedukung parah nih, fanatik lah Iya, fanatik. fanatik, Dia udah iya. fanatik parah, dia anggap bahwa mau nggak mau ini tim harus menang, timku harus menang, dia harus dibela gitu. Iya. Bahkan di Amerika Latin tuh ada salah satu klub bola yang bahkan penontonnya bilang dia klub bola ini adalah agamaku gitu. Oke. Sampai sefanatik itu. Nah, kalau dia sudah mulai sefanatik itu terus dia mempengaruhi supporter yang lain, nah cenderungnya tuh akan bikin rusuh gitu. Jadinya. Iya. Tapi saya pada dasarnya enggak kan Kak Jo? Pada dasarnya enggak sih, Iya. pada dasar. Yang dewasa enggak sih harusnya. Oh ya, karena saya baca juga sih, aku baca juga teman-teman, Arema versus Persebaya yang kemarin tanggal 1 itu, Arema tuan rumah nih. Nah, Pertama kali nih tahun ini Arema kalah sebagai tuan rumah. setelah sekian puluh Setelah tahun. sekian puluh, kalau nggak Iya, salah 23 tahun. 23 tahun. Ya, makasih Kak Jo koreksinya. Berarti literasi saya bagus nih. Ngeri juga. Jadi sebenarnya teman-teman yang di rumah dan semua pecinta olahraga, sebenarnya kita para supporter itu baik olahraga apapun, nggak cuma sepak bola aja kan yang punya supporter kan, kayak kata Kak Jo, catur punya, renang juga punya, apalagi itu yang pedang-pedang itu. Anggar. Anggar, ya. Anggar pisang. Bukan. Ampar. Gua ampar lu. Tampar. Ampar. Ya. Ya, pada dasarnya olahraga itu bikin kita semakin satu, semakin kompak, apa ya? Bikin kita sehat, bikin kita terhibur. Jadi menang kalahnya itu kan kayak hasil akhir yang sebenarnya menurut Kak Jo dan Aseng, menang kalahnya itu pasti menentukan harga diri sebuah tim nggak sih? Misalnya kalau udah menang, langsung nih, harga diri gue langsung, harga diri tim gue langsung oke nih. Kita katakan harga diri lah ya, pride gitu ya. Dan kalau kalah, harga diri dan pride tim itu langsung kayak terinjak-injak gitu loh. Menurut Kak Jo gimana? Iya sih, dari zaman dulu nggak sih, maksudnya semua orang kan pengen menang kan. Ya. Karena semua orang pengen menang, jadi ada pride yang dibawa, ada gengsi yang dibawa, ada bahkan juga ada emosi yang dibawa. Jadi ketika salah satu tim menang ya, dia merasa itu pride-nya ke bawah, jadi dia akhirnya mulai menjelek-jelekan akhirnya. Kayak gitu kan. Akhirnya mulai merendahkan tim lawan dan segala macam. Itu dari dulu sih kayaknya. Dari dulu udah ada kayak gitu. Udah ada fenomena begitu ya. Yoi. Ya, menurut pengamatan Bung Aseng nih. Iya, Bung Aseng, asik ya. Menurut pengamatan Bung Aseng Dari tuh tadi gimana? lihat ke makanan aja dari tadi. Saya curiga dia lapar sih ya. Jadi tim saya salah menyediakan ini. Harusnya burger ya. Bubur. Bukan cemilan. Gimana nih menurut Bung Aseng? Pride atau harga diri sebuah tim itu dipengaruhi sama hasil akhir benar, tapi dipengaruhi juga nggak sama supporter tuh? Iya. Kembali lagi kalau supporter itu menjadi pendukung gitu loh. Asik, iya. Jadi kan kayak mentalnya Iya. itu, mentalnya para pemain itu kalau misalnya kalah pasti akan turun. Iya. Mental turun. Tunggu dulu, masa Kak Jo? Kalau udah kalah mental pemain tuh langsung turun. Enggak Masa juga sih. Enggak juga sih. Tolong Bung Aseng diralat ya. Ya kan saya nggak suka bola, Bang. Oh iya. Jadi saya nggak tahu benar. Ya, oke. Bener. Iya. Jadi ngarang aja. Ya menurut saya awam ini. Atau mungkin Bung Aseng pernah pengalaman nih di angkatan main bola. Terus kalau kalah langsung mentalnya langsung turun ya? Atau rusak mentalnya? Enggak sih, pas itu saya langsung joget. Oh. Jadi nggak ada rasa. Ya. Menang atau kalah iya. tetap joget. Menang atau kalah tetap bagian happy. Harusnya supporter juga gitu, Bung. Atau Iya, gimana? karena kan dalam suatu pertandingan itu pasti ada menang kalah, harus ada itu. Iya. Jadi Karena kalau seri pun harus cari pemenang harus cari nih, Bung. pemenang. Jadi intinya ya supporter itu harus menerima lapang dada intinya. Asik. Selapang apa, Bung? Selapangan bola. Iya. Jadi emang harusnya menerima kekalahan. Intinya Oke. harus terima kekalahan. Kalau menang bersyukur, kalau kalah ya kedepannya harus lebih baik lagi. Itu aja Iya, sih. benar. Tepuk tangan dong untuk Bung Aseng dan Kak Jo ya, luar biasa. Ya, lagi-lagi teman-teman dan semuanya, supporter itu adalah sebagai supporter kata Aseng. Bukan provokator. Bukan provokator. Asik banget. Iya, kayaknya makin seru ya teman-teman, yang makin seru, dan narasumber saya yang saat ini sangat lapar. Jadi teman-teman juga mungkin udah nyediain cemilan, kami juga sudah ada di sini dengan minuman-minumannya. Kita nyemil dulu ya. Tetap di sini di Cemilan. Oke teman-teman, kami udah nyemil di sini. Bahkan narasumber saya yang satu bukan nyemil tapi makan. Mungkin dia udah kenyang juga. Teman-teman juga mungkin di rumah udah nyemil sambil nonton juga ya. Ya, kita masih bahas soal ya nggak jauh-jauh dari tragedi Kanjuruhan. Terus ya sekarang udah mengarah ke supporter. Udah banyak quote-quote juga ya dari dua narasumber saya hari ini. Ya kita masih lanjut nih teman-teman. Tentang apa ya, kita katakan perangkat deh. Asik, perangkat dalam sebuah olahraga pasti nggak jauh dari wasit. Betul, Ya, betul. Kak Jo dan Aseng setuju ya.
Mau itu olahraga sepak bola, mau olahraga voli, basket, tenis meja, semuanya butuh wasit. Nah, dari segi pemikiran Bung Aseng. Iya. Yang pertama ya, Bung ya. Kamu pertama dong. Menurut Bung Aseng seberapa penting sih pengambilan keputusan wasit itu, Bung? Sangat penting sekali. Penting sekali. Karena jalannya pertandingan itu diatur oleh wasit itu, pemimpin pertandingan. Misalnya nih ketika ada misalnya kontroversial di tengah lapangan ini. Misalnya tiba-tiba nggak kena tangan, tiba-tiba kartu merah. Itu kan menentukan berkurangnya satu pemain dan bisa juga menentukan hasil pertandingan 10 lawan 11 itu. Benar. Jadi sangat menentukan sekali wasit itu di dalam sebuah pertandingan itu. Iya, teman-teman saya benarin aja ya semua pertanyaan biasanya. Benar salahnya kita tanya yang ahli ya gitu ya. Karena orang awam. Orang awam soal sepak bola ya, Bung. Soal sepak bola. No worry, Bung. Oke, ini gimana nih Kak Jo? Kita bisa luruskan atau belokkan atau pertegas lagi nih? Ya? Pertegas lagi nih pernyataan dari Bung Aseng. Posisi dan fungsi wasit itu bagaimana menurut Kak Jo? Bener sih dari Bung Aseng. Oh iya, ngeri juga dia. Benar ya? Benar, dia tuh memimpin jalannya pertandingan, kayak dia mengatur jalannya, dia yang pegang rules dan segala macam, dan semua pemain tuh harus patuh gitu, harus nurut sama keputusannya wasit gitu, karena keputusan wasit kan nggak bisa diganggu gugat. Iya, kan? benar. Gitu. Jadi pada dasarnya ya emang semuanya harus patuh sama wasit sih. Gitu. Ya, ini Kak Jo, lagi-lagi kita berangkat dari ketidaktahuan kita dua juga mungkin. Menurut Kak Jo, sistem yang kemarin di Kanjuruhan itu bukan sistem deh, kayak apa ya? Tadi Kak Jo udah bilang soal hasil akhir, terus yang dan sebagainya. Menurut Kak Jo, kayak sistem-sistem yang lain, perangkat-perangkat yang lain, ada nggak sih berperan di tragedi atau musibah Kanjuruhan kemarin tuh? Oke, disclaimer dulu nih, aku nggak ada bela pihak manapun ya guys ya, nggak ada bela pihak manapun. Jadi kalau mau dilihat dari tragedi kemarin sih, kalau menurutku nggak bisa nyalain salah satu pihak ya, nggak bisa nyalain wasit, nggak bisa nyalain panitia penyelenggara Panpel, ataupun nyalain Aremania, ataupun nyalain siapapun nggak bisa. Bonek gitu. Ya, nyalain bonek ya, karena bonek nggak ada juga kan. Iya, karena nggak ada mereka ya. Benar nggak ada. Terus nggak bisa juga nyalain polisi atau tentara juga nggak bisa gitu, karena kalau yang ku baca-baca ya pada dasarnya semua salah gitu kan. Ada sebab ada akibat gitu kan. Ada sebab ada akibat. Jadi berawal dari ya yang awal tadi aku bilang bahwa polisi nggak tahu kalau Aremania ini mau nyemangatin pemainnya. Akhirnya dianggap bahwa itu sebagai ngerusuh. Ada oknum-oknum lah segala macam. Akhirnya polisi ambil tindakan yang kayak gitu-gitu. Jadi kalau mau dilihat secara keseluruhan ya semua kayaknya salah sih. Semua salah. Sebenarnya supporter tuh nggak boleh masuk ke ke lapangan gitu kan, karena ya lapangan tuh ya untuk pemain dan semua official tim gitu. Dan kalau merujuk peraturan FIFA ngeri juga sih. Ini akurat nih, Bung. Aku nggak tahu dari tadi apa yang dibahas. FIFA itu kan untuk kosmetik gitu loh. Boleh. Iya. FIFA kosmetik gitu. Kalau gitu Aseng tahu ya guys ya kalau. Iya. Merujuk pernyataan peraturan FIFA. FIFA. Peraturan FIFA tentang perlindungan keamanan di stadion itu pasal 19 bunyi yang ke B kayaknya. Bunyi B itu kayak senjata api dan gas air mata tuh nggak boleh. Nggak boleh di dalam stadion gitu. Iya. Kalau berangkat dari situ berarti polisi juga salah dong. Polisi juga salah. Nah, kalau polisi sampai bawa gas air mata itu berarti juga salah panitia penyelenggara karena nggak ada koordinasi, termasuk juga PSSI dan juga liga. Penyelenggara liga juga kayak kurang koordinasi ke petugas pengamanan gitu. Nah, akhirnya juga terus aku baca-baca juga beberapa pihak tuh minta ditayangin sore aja gitu untuk alasan keamanan, minta ditayangin sore aja karena alasan keamanan gitu kan. Tapi dari pihak yang menyiarkan broadcaster tuh sekarang nyalain penyelenggara, nyalain liga, nyalain juga PSSI juga, pokoknya saling menyalahkan lah. Sehingga akhirnya pertandingannya dijalanin malam, padahal pengennya tuh sore karena alasan keamanan. Jadi kalau mau dilihat semuanya tuh ya kayaknya semua salah sih. Ada salahnya. Nggak ada yang benar.
gitu sih. Tapi disclaimer lagi-lagi teman-teman, ini analisa kita, maksudnya yang kita nggak nyudutin dan membenarkan pihak manapun. Lagi-lagi ini analisa ya, kita sharing-sharing doang ya teman-teman ya. Oke, menurut pengalaman Bung Aseng. Iya. Pernah nggak Bung Aseng tuh mendapatnya tuh justru pelaku nih? Justru Bung Aseng itu yang kayak, wah ini wasit nggak bener nih, wah ini sistemnya salah nih, gitu Bung, provokator Bung. Provokator. Iya, pernah nggak sih Bung? Nonton di lapangan saya nggak pernah, tapi di TV saya sering nyalain itu. Oke. Ya meskipun nggak ditahu sama wasitnya atau tapi kamu nyalahin. Ya, pas nonton nih, wah parah ini wasitnya. Wah parah ini. Kesel sendiri kan. Kesel sendiri. Ya itu aja sih. Benar juga sih, benar juga. Iya, tapi Bung Aseng, menurut Bung Aseng kalau misalnya supporter yang tidak terima keputusan wasit, ini di luar Kanjuruhan ya Kak Jo ya, tidak terima keputusan wasit, terus supporter yang justru kesannya provokator, itu gimana tuh Bung Aseng? Harusnya kan supporter tuh yang kayak Bung Aseng bilang tadi ya, bukan provokator. Bukan provokator. Harus menerima semua Bung ya. Gimana Bung nih? Ya berarti ini supporter ini seharusnya nggak nonton bola, Bu. Karena nggak bisa menerima kekalahan dan kemenangan. Iya. Seorang supporter itu harus bisa menerima kekalahan, ya konsekuensi toh. Sepak bola itu harus bisa menerima kekalahan, terima kemenangan. Kalau nggak bisa terima keduanya itu udah nggak usah nonton bola. Jadi sebagai anak muda yang mungkin kita katakan tidak terlalu suka bola. Supporter yang khusus tuh jangan nonton bola dia. Nonton bola lebih baik. Ya, terus nih menurut Kak Jo lagi nih ya. Sampai tadi aku baca sih, bahkan kemarin tuh pihak kepolisian sudah menetapkan. Iya, betul. Kurang lebih sekitar 6 ya kalau salah. 6 pihak atau 6 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Ini kita berangkat dari ini ya, Google ya. Jadi berdasarkan berita yang udah aku baca dan mungkin dari teman-teman baca juga, ada 6 pihak yang udah ditetapkan sebagai tersangka. Nah, ini menurut Kak Jo terhadap penetapan oleh kepolisian terhadap 6 orang ini yang udah ditetapkan sebagai tersangka nih Kak Jo. Kalau menurut aku pribadi sih sebenarnya masih belum puas sih, masih belum puas karena 130 sekian nyawa kan. Maksudnya mati kayak mati sia-sia dalam waktu secepat itu kayak terus yang tersangka cuma 6 orang doang, kayak apaan sih kayak gitu, apaan, sedangkan kalau mau dilihat tuh kayak banyak banget gitu, banyak banget yang salah gitu. Bahkan Arema juga udah disanksi juga kan, disanksi itu juga, terus PSSI juga ada. Tapi kayak ini tuh terlalu kompleks, bahkan sampai FIFA mau turun tangan, mau bikin mau kirim perwakilannya, mau datang ke Indonesia untuk ngurus semua sepak bolanya, bahkan stadionnya itu kayak berarti udah masalah yang kompleks gitu, dan ini kayak harus bener-bener diusut tuntas banget kan. Dan kayak banyak Aremania kayak masa cuma 6 orang gitu, masa cuma 6 orang, sedangkan kalau dilihat dari segala macam peristiwa tuh kayak kurang gitu, kayak masih kurang puas gitu. Gitu sih kalau dari aku, kayak masih belum kayak ini masih harus terus digali, terus diusut terus. Ya teman-teman, kalau aku keliru sorry Kak Jo, tolong dibenerin. Kalau nggak salah tragedi Kanjuruhan ini udah jadi tragedi nomor 2. Iya betul. Terbesar di sepak bola yang dalam artian memakan korban banyak, sekitar 130 teman-teman, kayak aku bilang di awal tadi, baik itu rakyat sipil ataupun aparat kepolisian. Ya tapi teman-teman, apapun itu ya kita doakan supaya ya 6 tersangka, bagaimanapun prosesnya kita doakan supaya semuanya menemukan titik terang lah ya. Karena ya bukan cuma orang Malang yang berduka kan. Yang saya baca justru Aremania dan Bonek jabat tangan. Nah, benar banget. Damai ya Kak Jo ya. Betul banget. Iya, jadi menurut Kak Jo sendiri, menurut pengamatan Kak Jo sendiri, kira-kira ya kita katakan kalau misalnya dapat santunan ataupun perawatan, ya itu kayaknya nggak sebanding dengan harga sebuah nyawa. That's right. Kira-kira Kak Jo, apa sih tuntutan masyarakat nih? Kita nggak usah ngomong Aremania. Tuntutan masyarakat terhadap khususnya tragedi Kanjuruhan ini. Kalau dilihat dari tuntutan masyarakat, kayaknya masyarakat harus dibangun kepercayaannya lagi untuk percaya lagi sama petugas keamanan gitu. Kayak polisi, TNI dan segala macam. Mengingat sebelum kasus ini kan ada kasus Ferdi Sambo kan. Terus masyarakat udah mulai, aduh mau percaya siapa lagi, mau ditolong siapa lagi. Terus ada peristiwa kayak gini. Karena kalau kita lihat dari video-videonya kayak terlalu arogan gak sih? Terlalu arogan banget, nembak gas air mata, terus nendang, terus mukul, kayak terlalu kasar gitu, terlalu kasar, terlalu brutal. Jadi harapannya mungkin ya bukan bangsa sih,
polisi harus memperbaiki citra dirinya gitu, untuk mendapatkan perhatian dan kepercayaan dari masyarakat aja sih. Kayak gitu. Ya itu dari Kak Jo, dari Bung Aseng. Iya. Sebagai mahasiswa, sebagai anak muda. Ya walaupun minum nggak apa-apa. Boleh sambil makan. Silakan. Tim juga kalau makan minum boleh datang ke sini ya. Makan minum boleh. Ya. Aseng sebagai anak muda nih, walaupun sih kita katakan sebagai anak muda yang tidak terlalu fanatik sama bola. Tapi kan kita masih punya rasa kemanusiaan ya Bung ya. Melihat 130 korban jiwa, kira-kira menurut Bung Aseng yang harus diperbaiki, yang dibenahi, baik itu dari olahraganya, dari sistem keamanannya, atau dari bagaimana Bung Aseng? Yang harus diperbaiki adalah kepercayaan masyarakat. Iya. Ada coach dikatakan ada apa sorry? Coach. Coach. Oke. Apa pelatih nih maksudnya? Coach. Ya, coach. Peristiwa ini akan berlalu, nyawa kenangan akan dilupakan, tetapi nanti suatu saat ibu-ibu akan melarang anaknya untuk menonton sepak bola itu. Ya. Twitter kayaknya. Jadi seharusnya menumbuhkan kepercayaan lagi masyarakat untuk bisa nonton sepak bola ini. Karena sulit sekali, karena ketika Kanjuruhan ini banyak pasti orang tua melarang anaknya nonton sepak bola. Nonton sepak bola aja bisa mati nih. Oke. Berarti udah nggak dibolehin lagi. Jadi harus menumbuhkan kepercayaan masyarakat untuk bisa kembali menonton sepak bola ini. Iya. Ya karena kemarin berapa tahun kita pandemi ya, sekitar 2 tahun itu kan nonton bola benar-benar di rumah. Terus gitu kita masuk ke stadion, harusnya itu jadi suatu ucapan syukur, sukacita tersendiri yang jangan kita responi kalau misalnya tim yang kita dukung kalah, kita katakan rusuh ya. Oke, kita tanya Kak Jo juga. Tanya Bang Jo aja. Kak Jo. Ya. Saya ini sebagai penikmat. Penikmat ini. Iya. Ya, menurut Kak Jo sendiri nih, kira-kira apa sih yang saran dari Kak Jo sih untuk ya kita katakan memperbaiki lah ya. Entah itu sistemnya atau bagaimana menurut Kak Jo gimana nih? Kalau aku sih pribadi pengennya supaya sistem dari liganya, dari PSSI sendiri gitu. Karena banyak pemilik klub nih akhirnya jadikan sepak bola nih sebagai komoditi bisnis gitu. Jadi bahkan kemarin kan harusnya kapasitas tuh 38.000 kalau nggak salah ya, 38.000, tapi dijual tiketnya tuh bahkan sampai 45.000 gitu. Itu kan udah ngelewat banget kan. Nah, itu kan kayak itu ada pride yang harus dijaga, ada gengsi. Jadi bener-bener mau yang penting dapat duit, dapat cuan, jadi nggak peduli sama kemanusiaan kayak gitu pada akhirnya. Jadi sistem-sistem yang kayak gitu dari pemilik klub, kemudian dari PSSI juga yang kayak mengizinkan polisi dan petugas pengamanan bawa gas air mata, senjata api dan segala macam. Kayak semuanya perlu dirubah sih. Semua perlu dirubah. Kemudian juga harus ada undang-undang yang mengatur tentang supporter, bagaimana cara jadi supporter yang baik, yang suportif, yang nggak fanatik sampai kayak gitu, nggak ngerusuh. Dan sampai sekarang sejauh ini kayak belum ada regulasi yang mengatur tentang supporter gitu. Jadi ya harapannya semua ya dari supporter juga ya dari petugas pengamanan juga dari panitia penyelenggara juga dari PSSI juga Jadi kayak semuanya perlu diubah gitu. Karena sayang sekali kalau tadi udah dibilang kayak satu nyawa tuh terlalu banyak gitu kan. Satu nyawa terlalu banyak, apalagi ratusan gitu. Jadi jangan sampai peristiwa gini terulang lagi gitu. Karena sayang banget gitu. Karena tujuan nonton bola kan nih cuma ingin happy kan. Gitu. Itu sih. Ya, tapi ya bagaimanapun itu teman-teman, lagi-lagi kita terus doakan supaya semua prosesnya berjalan dengan baik. Harapannya juga ya tadi udah kita singgung, sudah ada penetapan tersangka. Betul. Ya kita menemukan jalan keluar atau ada titik terangnya gitu. Tapi kira-kira Bung Aseng setuju nggak sih? Iya. Melalui tragedi Kanjuruhan ini justru kita semua belajar. Bukan cuma para supporter Aremania dan bonek, walaupun pada saat itu tidak ada supporternya dari Persebaya. Kita semua belajar. Baik masyarakat awam, masyarakat yang cinta bola, pihak keamanan, pemerintah, bahkan lembaga nggak sih Kak Jo? Betul, lembaga yang juga mengerjakan itu. Gimana menurut Bung Aseng? Benar. Yeah. Bahkan orang-orang di dunia ini melihat peristiwa ini sebagai pembelajaran. Benar sekali. Kita lihat di Liga Inggris kemarin, mereka sebelum memulai pertandingan itu mereka kayak ada suatu hening cipta untuk mengenang Kanjuruhan ini. Jadi ya sangat jadi pembelajaran untuk seluruh dunia sih, untuk para supporter untuk bisa terima apapun itu hasilnya. Benar. Kan sepak bola ini untuk hiburan. Iya. Bukan untuk kita kayak
bunuh-bunuhan di tengah lapangan itu. Jadi jadikan sepak bola itu sebagai ya sebuah hiburan sportif, harus tetap menjunjung tinggi sportivitas. Kalau kata sepak bola gitu. Jadi ya intinya harus saling merangkul satu dengan yang lain. Antara para supporter. Boleh. Ya, teman-teman kita juga kayaknya perlu tahu juga nih pendapat dari narasumber kita masing-masing. Kita udah sampai di ujung ya teman-teman ya. Kira-kira Kak Jo sama Bung Aseng nih mau kasih pesan apa sih untuk para supporter-supporter di Indonesia? Bukan cuma untuk sepak bola tapi untuk semua olahraga yang butuh supporter. Ya, yang butuh dan menghadirkan supporter. Kira-kira dari Kak Jo dan Bung Aseng apa nih pesannya untuk para supporter? Sekaligus juga tolong kasih kamu khususnya. Ya, saya lagi ya. Mikir dulu ya. Ya dari Kak Jo dulu nih. Gimana nih Kak Jo, pesan, harapan untuk semua supporter di seluruh Indonesia? Kalau harapan, pesan juga ya. Kalau aku sempat nulis kayak. Oh ya Kak Jo ini puitis loh. Jadi kalau misalkan dengan kematian 130 orang ini akhirnya menyatukan Arema dan Persebaya dan bahkan supporter se-Indonesia, harusnya mereka korban ini mendapatkan kehidupan yang sesungguhnya, gitu ya. Gitu. Karena sebenarnya itu hal yang mustahil kalau mau dilihat dengan kacamata supporter, itu nggak mungkin banget, kayak rivalitasnya udah tinggi banget gitu. Tapi kalau akhirnya melalui kejadian ini para supporter akhirnya bersatu jadi satu. Maksudnya bersatu untuk kompetisi yang lebih baik lagi, supporternya lebih lebih suportif dan legowo untuk apapun hasilnya. Jadi lebih enak nggak sih? Gitu. Jadi harapannya supaya setelah ini semua dibenahi, semua kompetisi bisa berjalan baik lagi dan ya itu. Maksudnya supporter pemain tuh jadi ya main kayak biasa aja gitu ya semuanya balik lagi supaya semuanya baik-baik bahagia gitu. Kak Jo pribadi setelah kejadian ini ada trauma nggak sih nonton di lapangan, di stadion lah khususnya dari Kak Jo pribadi? Sebenarnya nggak suka kayak gitu sih, nggak suka tempat-tempat yang ramai gitu, nggak terlalu suka. Jadi lebih suka nonton di televisi gitu. Di rumah ya? Iya, nonton di rumah gitu. Sama, kamu juga suka nonton bola di rumah? Suka nonton bola di rumah karena kalau sekarang kan nggak bisa nonton. Iya. Kalau dulu saya suka nonton bola, apalagi tim kesukaan saya Manchester United. Kesukaan Alfa juga. Kita punya Alfa. Saya nggak tahu. Alfa suka. Saya nggak peduli juga. Saya juga nggak peduli juga. Iya. Harapan saya untuk para supporter Indonesia semuanya ini yaitu harus bisa menerima semuanya ketika menonton. Itu aja sih. Intinya terima kekalahan. Kalau kalah senyum. Kalau menang senyum, kalau kalah tetap senyum karena suatu pertandingan pasti ada menang kalahnya. Suatu pertandingan itu pasti ada yang kalah, ada yang menang. Nggak mungkin harus semuanya menang itu. Arema, Persebaya menang semua. Itu bukan pertandingan namanya. Bukan pertandingan. Lebih baik nggak usah diadain. Bebas. Jadi intinya ya para supporter itu ya harus saling merangkul satu dengan yang lain. Saling ya bersaing secara sehat lah. Misalnya kayak kita lihat di lapangan-lapangan kan supporter ada kayak ngibarin kayak kreativitas gitu. Itu lebih bagus kayak gitu. Boleh biro estetika dimasukin ke situ ya? Iya, biro olahraga juga. Ya. Jadi lebih baik seperti. Saya nggak ngerti dia. Aku juga ngerti. Topik kayak biro-biro gitu. Kembali lagi supporter bukan provokator. Ya, itu aja. Tepuk tangan dulu untuk Aseng dan Kak Jo ya, luar biasa ya. Karena suka boleh kan, fanatik boleh, cuman bego jangan. Betul. Quotes kedua dari Kak Jo, suka boleh, bego jangan. Ya teman-teman, apapun yang sedang diusut dan sedang dikerjakan dengan semua aspirasi masyarakat juga yang pasti udah diterima sama pemerintah dan lembaga terkait, lagi-lagi kita terus doakan. Dan untuk keluarga yang mengalami kedukaan, kurang lebih sekitar 130 ya, 130 itu ya kami berdoa dari sini supaya Tuhan kuatkan, Tuhan hibur, Tuhan kasih juga sukacita dari Tuhan untuk keluarga bisa mungkin nggak secepat dan semudah membalik telapak tangan, tapi perlahan-lahan Tuhan pulihkan dan
Tuhan kasih keikhlasan untuk kita semua dan khususnya teman-teman dan saudara-saudara yang mengalami kedukaan ya. Ya, sebagai penutup aku mau baca satu ayat nih teman-teman. 2 Tesalonika 3 ayat 11, kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Ya, jadi teman-teman, Alkitab juga kita sebagai anak muda diajarkan bagaimana supaya kita hidup tertib. Ya, tertib itu bukan cuma di lalu lintas, coffee life. Ya, bukan cuma di lalu lintas, bukan cuma kalau lagi nonton konser, bukan cuma di sekolah ada peraturan dan tata tertib, tapi dalam menonton pertandingan sepak bola dan olahraga-olahraga, bahkan dalam kehidupan kita sehari-hari, kita harus hidup tertib. Ya, Alkitab udah jelas bilang sama kita sebagai orang percaya, sebagai orang yang takut akan Tuhan, hidupnya harus tertib. Bukan kita sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Seperti apa tadi kata Kak Aseng dan Kak Jo, dalam menonton sepak bola rusuh, nggak terima kekalahan, egois, harga dirinya mau terlalu tinggi banget. Kalau udah kalah langsung ngerasa jatuh banget, terus emosi. Itu kan hal-hal yang tidak berguna ya teman-teman ya. Jadi sebagai orang muda, anak muda Kristen, semua supporter di seluruh Indonesia, mari sama-sama kita hidup tertib ya. Dan saya mau kutip juga pernyataan dari salah satu musisi yang menuangkan emosinya dalam lagunya. Mana dia nih? Salam satu jiwa untuk prestasi, salam satu cinta untuk seluruh dunia. Iwan Fals. Oke. Terima kasih Kak Jo dan juga Bung Aseng. Terima kasih ya. Semoga setelah insiden dan musibah ini kita nggak trauma untuk nonton bola dan nggak berkurang cinta kita sama tim kesayangan kita. Kamu tim Altermania. Ya, dan Kak Jo dengan Real Madrid dong. Real Madrid ya. Dan tim-tim yang lain dan supporter-supporter yang lain. Mari sama-sama kita supporter yang bukan provokator. Iya, asik. Tapi supporter yang mensupport. Ya, pendukung. Iya, supporter yang mendukung ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu perbincangan kita kali ini. Kalau teman-teman punya topik-topik yang lain yang ingin dibahas sama narasumber-narasumber yang kompeten di bidangnya, asik ya. Teman-teman boleh DM bisa nggak sih? Nggak bisa ya. Teman-teman boleh tulis di kolom komentar dan mau bahas apa, dan kalau ada yang pertanyaan juga silakan ditulis, kita bisa jawab. Nanti Bung Aseng yang jawab, atau Kak Jo juga yang jawab ya. Oke, sampai ketemu di 9 episode berikutnya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat apapun yang kalian kerjakan di bidang apapun, lakukan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Oke? Yes, sir. Aku mau minta Bung Aseng berdoa untuk kita semua, dan kita berdoa juga supaya proses tragedi Kanjuruhan ini bisa berjalan dengan baik, kita menemukan titik terangnya. Mari kita pray. Ya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk semua kebaikan, untuk kemurahan-Mu, kami bisa sharing tentang peristiwa tragedi Kanjuruhan. Tuhan, semoga tragedi ini bisa menjadikan pembelajaran buat kami, seluruh rakyat Indonesia, bahkan dunia, untuk bisa menerima semuanya dengan lapang dada, untuk bisa menerimanya semuanya dengan ikhlas ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami bisa membahas ini. Semoga juga kami, dari pembahasan kami, masyarakat di luar bisa tersadar untuk bisa mengambil aplikasinya sekarang ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu, Tuhan yang memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Oke, sampai ketemu di episode berikutnya teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya Kau
milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya.